Yang pertama nih, jebakan yang paling sering kena nih, itu aset-aset sejenis saham yang sifatnya gorengan, saham-saham spekulatif. Ini bahaya nih kalau lu pegang saham yang nggak punya fundamental yang kuat. Karena begitu terjadi resesi, inilah saham-saham jenis hantu model begini yang bakal nyungsep duluan guys. Contoh apa? Ya saham perusahaan yang rugi bertahun-tahun, nggak pernah cuan tapi valuasinya ketinggian, overpriced, banyak di Indonesia. Saham perusahaan-perusahaan yang nggak pernah untung, saham-saham gorengan tapi terus digoreng dengan cerita AIWO bakal bikin stasiun luar angkasa di planet Mars lah. Ada yang bilang bakal diakuisisi Nvidia lah, ngaco semua. Aduh, nggak bener lah. Bahkan saham-saham yang berhubungan dengan kripto, banyak juga saham-saham yang berhubungan dengan kripto, tapi sebetulnya kan nggak ada fundamentalnya. Nah, lo harus siap-siap. Begitu resesi, apa yang terjadi? Investor akan cari safe haven. Investor akan cari aset yang aman. Dan aset-aset yang sifatnya spekulatif pasti akan ditinggal. Termasuk saham. Saham yang spekulatif pasti akan ditinggalkan. Ingat ya, kita ini investor, bukan spekulator. Tapi mayoritas orang di Indonesia tidak bisa membedakan itu. Mana yang spekulasi, mana yang investasi. Dan nanti ketika terjadi resesi dan likuiditas sekejap mengering, apa yang terjadi? Ya lu siap-siap aja. Harga saham-saham yang tidak punya fundamental itu pasti nyungsep. Bisa sampai 60% bahkan 90% lebih minusnya. Tapi lu harus tahu, hanya perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan di kala resesi adalah sektor-sektor yang defensif, consumer staples, utility, energi dasar, hal-hal yang pasti tetap dibutuhkan bahkan ketika dunia resesi. Contoh gampang yang namanya ya, ketika dunia resesi, lu pasti tetap butuh tracking, lu tetap butuh logistik, lu tetap butuh makan, lu tetap butuh minum. Nah, itulah maksudnya sektor-sektor yang defensif yang akan tetap bertahan ketika terjadi resesi. Nah, teman-teman harus siap.